Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton setia The Sinergi Sport. Nah, pada minggu ini saya Rafaela Dery Ananda Putri sebagai pembawa acara dan ditemani oleh bintang tamu yang tentunya sangat menarik dan berpengalaman untuk membahas topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Sebelumnya, di Sinergi Spot sendiri merupakan acara diskusi terbuka yang setiap minggunya membahas topik yang berbeda. Pada minggu ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik, yaitu perempuan juga pemimpin. Baik, penonton sekalian, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya izin memperkenalkan tamu-tamu yang sangat luar biasa pada minggu ini. Dan tentunya pada cantik-cantik nih teman-teman. Di ujung sebelah sana ada Ibu Dr. Reva Nur Fitriani MPD selaku Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lalu di sebelahnya ada Ibu Syahdania Nazarusani selaku Rektor Institut Kesenian Jakarta. Di sebelahnya lagi ada Ibu Erika Dwi Kusuma Wardani selaku pemilik Sanggar Tari Sanggita Kencana. Dan yang terakhir di sebelah saya ada salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Azanti Destia Mahira selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Prodi Pendidikan Tari. Baik, gimana nih ibu-ibu dan Azanti sendiri kabarnya? Aku sendiri baik sih. Alhamdulillah. Selalu baik. Alhamdulillah. Ibu Erika gimana? Saya sendiri baik, alhamdulillah, luar biasa. Saya juga baik. Kalau Mbak Vera sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik kebetulan ini. Iya, kalau saya sendiri juga pastinya selalu sehat dan baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya izin bertanya kepada para bintang tamu saya kali ini, kesibukannya apa sih nih? Pertama mungkin dari Azanti dulu boleh. Kesibukannya tentu kuliah ya. Iya benar. Karena kan saya sendiri dari program studi pendidikan tari. Ya kehidupannya teknik, teori juga, terus ya berorganisasi juga sih. Sibuk banget ya mahasiswa tahun ini tuh Sibuk emang banget. banget. Ibu Erika kesibukannya apa nih Bu? Ya kalau saya sendiri setiap sore ada yang latihan nari di sanggar gitu aja sih Mbak. Ibu ikut latihan juga atau enggak? Iya, saya yang ngelatih. Oh, gitu. Ibu Dania, Kalau saya sendiri lagi fokus pada pengelolaan dan pengembangan kampus ya, mulai dari memastikan proses akademik berjalan dengan lancar, kemudian ada membangun kerjasama sama luaran kampus juga. selanjutnya Ibu Iya, Eva. kalau saya sendiri pastinya mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan ya Mbak. Saya juga menghadiri beberapa forum dan seminar serta mendampingi program pemberdayaan perempuan juga. Oke, baik. Ternyata bintang tamu kita kali ini sibuk-sibuk semua tapi masih bisa sempat untuk hadir di acara kali ini. Terima kasih ya Ibu dan Azanti. Mbak Vela sibuk juga akhir-akhir ini. Saya alhamdulillah sibuk. Saya sibuk kuliah juga kebetulan. Jaga kesehatan ya Mbak Iya. Vela. Azanti juga jaga kesehatan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini ya. Pertama-tama saya mau tanya ke Azanti sendiri nih selaku Ketua Pelaksana PKMP Prodi Pendidikan Tari. Apa sih yang ngedorong Azanti nih buat ikut menjadi istilahnya masuk ke dalam kepanitiaan PKMP ini? Yang mendorong sebenarnya dari awal tuh emang menarik banget ya dari Departemen Kaderisasi. Soalnya mengkaderi mahasiswa-mahasiswi untuk mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya. Jadi kan beda ya siswa sama mahasiswa. Jadi kita menghadapi dosen bagaimana, terus dan cara sikapnya seperti apa gitu. Dan juga teman-teman dan juga saya sendiri juga dari kalau kilas balik suka banget ikut pramuka. Iya. Jadi kepemimpinannya tuh leadernya Ada dibentuk gitu jadinya dari sejak waktu SMP gitu. Terus pas ada kuliah ya masuk organisasi, ya udah kaderisasi aja gitu. Ya udah tahu gimana nya. Emang kaderisasi tuh walaupun capek tapi progres seru-seru ya. Iya, Emang seru juga, seru capekin juga ya. Capek ini capek banget tuh kaderisasi. Capek juga betul. Kalau tantangannya sendiri terhadap pelaksanaan PKMP sendiri ini apa? Tantangannya, wah banyak banget sih soalnya kan
dari program studi pendidikan tari sendiri itu panitianya kan khusus angkatan 23, itu angkatan kita sendiri yang harusnya satu suara gitu. Nah itu tantangannya itu, jadi gimana caranya harus satu tujuan, karena kan apapun yang kita jalanin kalau misalkan bercabang-cabang jadinya bingung kan, maunya kemana sih, acaranya maunya dibawa kemana gitu, visinya tuh apa gitu. Jadi emang sulit sih, tapi seru juga sih ketemu sifat-sifat aslinya teman-teman itu gimana gitu, seru-seru banget. Sifat-sifat kalau lagi capek. Iya, lagi capek tuh pada naik pitam gitu, ada tanduknya gitu katanya di situ. Kalau pendidikan tari tuh nggak nginep ya? Enggak, pendidikan tadi tuh enggak nginep, cuma sampai 4 rangkaian. Oh, apa aja tuh, Pra, pas 1, pas 2, pas 3. Sama sih, kita juga sampai Oh, empat. sama ya? Iya, sama. Terus nih, ada nggak sih pencapaian yang paling membanggakan di PKMP tahun ini? Pencapaiannya yang paling membanggakan, alhamdulillahnya walaupun banyak kecekcokan dari angkatan, selalu diminimalisir gitu sih. Jadi dalam rangkaian itu banyak banget emang cekcoknya, banyak banget yang 2 kepala, 3 kepala sampai 4 kepala. Jadi kayak tapi teman-temannya turun egonya lagi gitu-gitu sih. Terus juga ya, hal yang dibanggakan ya sesuai tujuan sih. Jadi anak-anak 24 juga alhamdulillah dikaderinnya tuh tahu gimana sih kehidupan anak pendidikan tari itu seperti apa gitu. Jadi kita kan berpendidikan ya, nggak sama kayak seni tari lainnya, karena kita pendidikan tari, kita ada sangkut paut dari background pendidikannya gitu. Jadi nggak main-main, jadi nggak sompral gitu loh. Jadi berpakaiannya tetap rapi gitu, nggak nyentrik. Dan untungnya anak-anak pendidikan tari 24 pada happy ya? Iya betul, di bawahnya juga happy. Jadi nggak tahu aduh diapain. Padahal tidak sama sekali, nggak ada senioritas. Oke, selanjutnya saya izin bertanya kepada Ibu Erika selaku pemilik Sanggar Tari Sanggita Kencana. Ibu sebagai pemilik Sanggar Tari, bagaimana sih Ibu melihat peran perempuan dalam memimpin dan mengelola tari di komunitas ini? Iya, menurut saya peran perempuan yang menjadi pemimpin gitu ya, khususnya yang bisa mengelola sanggar tari atau yang mempunyai sanggar tari gitu, dia perempuan itu memiliki dampak besar bagi kebudayaan dan juga khususnya bagi komunitas perempuan dan tari ya Mbak. Terus habis itu mereka juga memiliki kemampuan untuk memimpin, buat kayak ngelatih tari buat anak-anak dan melestarikan budaya juga gitu aja Mbak. Oke. Tapi sebelumnya Ibu punya strategi nggak sih yang Ibu terapkan untuk menciptakan lingkungan tari yang inklusif dan mendukung perempuan dalam berkarya? Ya, kalau dari saya ya karena saya punya sanggar tari, jadi kayak bisa membuka ruang buat anak-anak kecil yang memiliki minat, kayak buat dia mau nari, mau tampil atau mau lomba gitu, dan juga bisa membangun komunitas gitu loh. Jadinya ada komunitas tari. Jadi di sanggar saya itu ada komunitasnya lagi gitu Mbak, buat kayak nyari lomba atau tampil-tampil di luaran sana. Kalau boleh tahu usia anak paling kecilnya berapa tuh? Ada di TK Mbak. Oh, TK udah bisa. Iya, udah mulai kayak latihan-latihan gitu setiap sore. Bagus ya sangat tarinya. Buat latihan ekspor gitu ya. Iya Mbak. Oke, selanjutnya nih pertanyaan untuk Ibu Syahdaria selaku rektor IKJ. Sejauh mana sih IKJ ini berperan dalam membentuk dan melahirkan pemimpin perempuan di sektor seni dan budaya? Sebenarnya peran dari kami perguruan tinggi ini memiliki peran yang strategis ya sebagai tempat pendidikan, kemudian pembinaan dan pemberdayaan perempuan di dalam seni dan budaya. Kemudian juga kami melalui kurikulum yang inklusif memberikan program pelatihan untuk pembinaan, pemberian akses yang setara. Terus juga kami dari IKJ itu memberikan membekali perempuan dengan keahlian, wawasan dan jejaring yang diperlukan untuk memimpin di sektor ini. Kemudian selain itu kami juga menjadi ruang untuk
menghapus bias gender dengan memberikan platform yang sama bagi perempuan untuk menunjukkan bakatnya. Jadi nggak ada kayaknya khusus laki-laki atau gimana tuh, nggak, semuanya setara. Ya, tadi kan ada semuanya setara ya katanya. Ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu hadapi sendiri dalam menciptakan kesempatan yang setara itu bagi perempuan dan laki-laki di dunia pendidikan sendiri? Sebenarnya tantangannya tuh banyak banget ya Mbak, tapi tantangan yang utamanya itu bagaimana kami mengatasi stereotip gender yang sudah melekat di masyarakat maupun di lingkungan akademik. Kemudian juga ada kendala struktural seperti kurangnya dukungan finansial, fasilitas, atau kesempatan bagi perempuan untuk menjadi yang sebenarnya tuh orang-orang mikirnya perempuan ini cuma bisa jadi pelengkap, bukan sebagai penggerak utamanya gitu. Ya benar banget tuh, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya perempuan itu bukan cuma sebagai pelengkap ya, betul. Bisa juga menjadi penggerak utamanya. Seperti contohnya Azanti bisa menjadi ketua pelaksana, kan ketua pelaksana dianggapnya cuma cowok doang, tapi kan enggak kayak gitu. Ternyata perempuan juga bisa menjadi ketua pelaksana. Oke, selanjutnya saya izin bertanya kepada Ibu Reva selaku ketua Komnas Perempuan. Ibu sebagai ketua Komnas Perempuan, gimana sih Ibu melihat hubungan antara kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk sektor seni dan budaya, karena di sini kita ada pemilik sanggar dan ada mahasiswi dari pendidikan. Iya, kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan pastinya memiliki hubungan yang erat dan saling memperkuat. Nah, ketika perempuan berada dalam posisi kepemimpinan, mereka membawa perspektif yang inklusif, sensitif terhadap keadilan, dan seringkali berfokus kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, di sektor seni dan budaya ini sendiri, hal ini sangat penting karena seni dan budaya ini, perempuan pemimpin ini dapat mendorong representasi keanekaragaman dan juga narasi yang lebih luas. Nah, selain itu juga kepemimpinan perempuan bisa membuka ruang bagi perempuan lain untuk berkarya tanpa batasan dan mendorong lingkungan di mana perempuan dari berbagai latar belakang merasa diberdayakan dan dihargai. Oke, bagaimana perempuan diberdayakan dan dihargai? Gimana sih Komnas Perempuan sendiri mendukung perempuan yang terlibat dalam seni dan budaya untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan ketidaksetaraan gender? Ya. Komnas Perempuan ini mendukung perempuan di bidang seni dan budaya melalui program advokasi dan juga pelatihan. Kami mengadakan lokal karya tentang hak perempuan, termasuk hak untuk berekspresi dan juga berkreasi secara bebas tanpa diskriminasi. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan komunitas seni untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, membantu mereka membangun jaringan, serta menyediakan platform untuk mengangkat karya-karya mereka. Selain itu juga, kami mendukung kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan di sektor kreatif agar mereka bisa berkarir tanpa kendala gender itu sendiri. Oh, ternyata bagus sekali dari Komnas Perempuan ini yang bekerja sama dengan beberapa komunitas seni di luar sana untuk perempuan Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya dapat dijawab secara bergantian atau mungkin dari Ibu sekalian akan ingin menanggapi jawaban yang lain di persidangan. Yang pertama, apa tantangan mewujudkan perempuan sebagai seorang pemimpin? Boleh dijawab? Tantangannya apa ya? Banyak sih tantangannya ya, karena karena kan emang dari kita kan selalu dikesampingkan ya, karena dari tanggapan dari Ibu sekalian ini banyak banget kesinggungan kalau misalkan perempuan itu yang nggak bisa gitu, pelengkap aja lah gitu. Tapi kan kita di sini mendobrak itu, jadi ditabrak secara halus karena kita juga punya hak gitu. Semuanya tuh ada kesetaraan gender ya Bu. Jadi sebenarnya tantangannya itu mewujudkan seorang pemimpin ya, sebenarnya kita harus pede juga. Kita pede dan harus pegang tujuan kita tuh apa gitu. Jadi harus memberanikan berpendapat. Jadi kalau bisa perempuan-perempuan yang di sana jadi jangan kurang pede ya, harus pede.
Jadi kalau misalkan nggak pede dan nggak tampil percaya diri ya buat apa gitu. Jadi tetap ya redup gitu. Perempuan tuh harus menegakkan keadilan juga gitu, menegakkan kepemimpinan juga. Itu teman-teman. Karena kalau dari diri kita sendirinya udah takut, yang nggak bakal bisa maju Betul, perempuan. nggak bakal bisa Bener maju. katanya, tetap redup, nggak akan bisa cerah. Mungkin menurut Ibu Erika? Iya, kalau menurut saya itu tantangannya ada yang tadi ada stereotip gender, jadi kita kayak dianggapnya sebagai pelengkap doang nih, bukan pemimpin. Terus kalau menurut saya juga tantangannya itu ada peran ganda, kayak contohnya saya ibu rumah tangga, jadi bisa sorenya lagi rawat anak harus kayak ngelatih anak-anak juga buat nari gitu, jadi kayak punya tanggung jawab tersendiri dalam rumah tangga gitu sih Mbak kalau menurut saya. Ya, itu juga sebagai satu keunggulan perempuan yang bisa punya peran ganda. Misalkan pagi kita harus nyiapin bekal buat anak, sorenya harus ngajar. Itu termasuk perempuan yang keren loh teman-teman. Kayak Apa manage waktunya ya? Iya betul, agak susah buat manage waktunya, tapi kalau sudah terbiasa, saya udah berapa tahun ya, udah 10 tahun kalau nggak salah buka sanggar itu, jadi udah kebiasa aja. Udah handal tuh perempuan. mantap teman-teman. Selanjutnya boleh Ibu Syadania. Kalau dari saya sendiri, menurut saya tantangan yang paling besar itu ada di norma masyarakat ya, karena seperti yang kita tahu banyak perempuan yang masih ragu untuk mengambil peran sebagai pemimpin, itu karena adanya tekanan sosial dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya yang membuat mereka tuh seperti yang tadi Ibu Yanti bilang, kayak kurang pede, dia masih belum berani untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Sebenarnya kalau misalnya dari kitanya sendiri udah berani, kedepannya mungkin bakal dipermudah juga ya jalannya. Dan dihargai sih. Iya benar. Kalau kitanya udah berani memimpin, pasti orang-orang di bawahnya juga akan menghargai kita dengan sendiri. Betul. Oke, mungkin terakhir Ibu Reva. Iya, seperti yang sudah dibilang tadi ya, sudah pasti stereotip gender. Tantangan terbesar yang sering dihadapi perempuan sebagai pemimpin yaitu stereotip gender yang masih sangat kuat, yang meragukan kemampuan kepemimpinan bagi perempuan itu sendiri. Nah, banyak yang menganggap bahwa peran kepemimpinan lebih cocok untuk laki-laki, padahal perempuan memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat kuat dan berharga. Selain itu juga tantangan seperti kurangnya akses ke pendidikan atau jaringan profesional juga menjadi hambatan. Tetapi dengan dukungan yang tepat dan peningkatan kesadaran, tantangan-tantangan ini bisa kita atasi semua seperti itu. Kita atasi bersama. Benar banget. Jadi emang kuncinya cuma satu ya teman-teman, harus percaya diri dan mau. Kalau misalkan nggak percaya diri dan nggak mau, tetap aja susah, kita nggak bisa jadi pemimpin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut bintang tamu saya pada hari ini yang sangat cantik-cantik, apa saja kualitas dan nilai penting yang harus dimiliki oleh seorang perempuan dalam posisi kepemimpinan? Boleh dijawab sama Ibu Reva dulu kali. Oke, boleh saya dulu. Ya, perempuan dalam kepemimpinan ini pastinya perlu memiliki keteguhan, empati, dan juga keterbukaan. Keteguhan ini penting untuk menghadapi tantangan dan kritik yang mungkin lebih banyak diterima oleh perempuan itu sendiri. Lalu, empati juga membuat seseorang pemimpin dapat mendengarkan dan memahami masalah dari berbagai perspektif. Sementara keterbukaan memungkinkan perempuan memimpin untuk belajar, beradaptasi dan berinovasi. Selain itu juga integritas dan keberanian untuk melawan ketidakadilan adalah kualitas yang sangat penting dan memperjuangkan kesetaraan. Benar banget tuh. Boleh Ibu Syadania ini Kalau menurut saya sendiri, kualitas utamanya itu adalah keberanian, ketegasan, dan kemampuan dalam beradaptasi. Karena seorang pemimpin perempuan itu juga perlu memiliki empati, kemudian kemampuan komunikasi yang baik, visi yang jelas, dan juga integritas yang tinggi. Dan mungkin kalau untuk nilai penting lainnya itu bisa dalam kemampuan bekerja sama dengan tim, terus juga kepercayaan diri, lagi-lagi tentang kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat nantinya. lagi kita bicara tentang kepercayaan diri yang sangat penting sekali untuk kita para perempuan. Boleh Ibu Erika? Ya, kalau dari saya sendiri, kepemimpinan tadi yang udah dijelaskan oleh Ibu Reva dan Ibu Syadania itu
yang kepemimpinan yang empati gitu ya, dan juga inspiratif. Dan juga bisa kepemimpinan juga bisa yang beradaptasi dan berinovasi gitu. Jadi kayak bisa ada inovasi-inovasi baru terhadap kebudayaan ini. Terus juga kepercayaan diri balik lagi, ada juga kayak bisa jadi kepemimpinan ini bisa mengelola tim atau mengelola kayak tadi kepanitiaan yang Mbak bangun gitu. Itu aja Mbak. Oke, boleh selanjutnya dari salah satu mahasiswa kita. Oke, mulai pentingnya sebenarnya udah disebutkan ya dari semuanya. Jadi aku copy paste aja Mbak. Ya sebenarnya dari kalau misalkan kita kilas balik dari PKMP kali ya, apa poin pentingnya. Jadi ya benar sih, kepercayaan diri dan mampu beradaptasi sebenarnya. Jadi kan banyak banget, apalagi aku pun saya sendiri pun banyak banget teman-temannya perempuan juga. Jadi banyak nih yang mau diunggulin banyak gitu, kayak mau didengar juga banyak. Jadi apapun yang saya lakukan ya tetap beradaptasi dan lihat dulu apa poin-poin yang mereka mau tuh apa. Jadi ya udah kita satuin aja puzzle-puzzlenya, sebenarnya apa sih yang kalian mau gitu. Jadi abis saya susun ya udah aku beradaptasi apa yang mereka mau, terus aku mikir dulu nih apa sih tujuannya gitu. Jadi oh poin kalian tuh ini ya sebenarnya gitu, poinnya itu A ya sebenarnya. Terus mereka bilang iya Za sebenarnya tuh kayak gini gitu. Jadi sebenarnya berbeda pendapat pun juga nggak apa-apa. Terus dan itu kesulitannya juga beradaptasinya juga sulit sih sebenarnya, karena banyak banget yang mau alpha woman-nya apa, banyak banget gitu. Ya memang perempuan itu sangat banyak suaranya, Iya, ya betul. beda-beda. Jadi kita sebagai pusing sebagai pemimpin perempuan tuh pusing harus menyatukan semuanya dengan pendapat yang berbeda-beda dan mau didengar semua. Oke, mungkin selanjutnya apa pesan untuk perempuan yang ingin memimpin tapi dia masih merasa ragu, misalnya seperti Azanti mungkin nanti adik tingkatnya pendidikan tari 24 ada yang mau jadi ketua PKMP tapi dia merasa ragu, gimana cara mengatasinya? Sebenarnya waktu saya jadi ketua pelaksana PKMP juga saya merasa ragu gitu, tapi ada lingkungan yang mendorong saya untuk support, ya udah bisa kok Za nanti. Jadi sebenarnya pengaruhnya itu pesannya adalah kalau lingkungannya support sebenarnya bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita juga harus bimbing gitu. Jadi saya pun akan, kalau misalkan ada tingkat yang masih ragu dengan yang dijalankan gitu, aduh Kak saya jadi ketua PKMP, aduh takut gini. Sebenarnya banyak supportnya sih. Jadi lingkungannya dan support woman-nya tuh ada banget gitu, harus ada. Jadi poin utamanya lingkungan. Iya, lingkungannya harus positif teman-teman. Harus didukung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau maju jadi pemimpin, didukung biar dia semangat. Iya, betul. Kalau dari Ibu Erika gimana nih? Ya kalau dari saya sendiri balik lagi tadi kepercayaan diri ya. Kalau misalnya kita nggak percaya diri, kapan mau majunya gitu. Iya, itu poin penting guys. Ya terus buat seni sendiri ya, khususnya tari ya Mbak, itu juga harus didukung dari lingkungannya. Terus kalau misalnya lingkungan ini nggak mendukung, kayak cari lingkungan lain bisa. Terus habis itu kalau misalkan pokoknya jadi diri sendiri aja buat ningkatin minat dan bakat gitu. Kayak gabung ke sanggar tari atau ke komunitas-komunitas tari lainnya gitu. Itu Mbak, terima kasih. Iya boleh. Kalau mau gabung ke sanggar tarinya Ibu Erika. Apa ada nomor telepon ya? Iya. Oke, kalau dari Ibu Syahdania sendiri gimana nih? Oke, jadi pesan saya untuk kalian semua perempuan, jangan biarkan stereotip gender membatasi potensi kalian, karena sebenarnya perempuan ini memiliki kontribusi yang unik dan penting, dan sebenarnya suara kita ini sangat dibutuhkan, sehingga jadi bakal harus terus belajar, kemudian bangun jejaring, terus juga cari mentor yang dapat membimbing kalian, dan lagi-lagi percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mengambil langkah pertama walaupun kecil. Itu sangat berarti, karena kepemimpinan itu bukan cuma sekedar tentang jabatan, tapi juga keberanian untuk membuat sebuah perubahan. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir Ibu Reva.
Iya, terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa kepada semua perempuan yang bercita-cita memimpin, terutama di bidang seni dan budaya, bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan. Namun, jangan biarkan stereotip membatasi potensi Anda. Seni dan budaya adalah ruang yang membutuhkan keberagaman suara dan perspektif, dan Anda memiliki hak serta kemampuan untuk memberikan kontribusi yang berharga. Nah, jangan ragu untuk memulai berkarya dan percaya pada kemampuan Anda sendiri. Ada banyak yang mendukung Anda, dan kami, Komnas Perempuan, siap membantu jika Anda membutuhkan dukungan. Baik, jadi teman-teman kalau butuh dukungan bisa ke Komnas Perempuan aja. Dari tadi kita udah ngomongin banyak banget, dan kata kuncinya untuk perempuan yang ingin memimpin adalah percaya diri ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar percaya diri biar kita juga bisa dihargai, biar orang-orang juga pada gimana ya, bisa menghargai kita sebagai seorang pemimpin. Respect. Pertanyaan terakhir nih, gimana sih harapan para bintang tamu saya hari ini untuk perempuan mendatang di dalam dunia seni ini? Apa tadi pertanyaannya? Harapan tentang generasi mendatang perempuan dalam dunia seni. Harapannya jangan pasif sih sebenarnya, jangan pasif ya teman-teman. Jadi communication kalian yang kalian punya itu harus tetap di upgrade. Tampil PD kalian juga harus tetap di upgrade dan banyak-banyak memiliki relasi. Jadi jangan takut untuk bergaul sama yang A, B, C, D gitu. Jadi karena kalau misalkan kita hanya di lingkungan itu saja, jadi kita pun nggak berkembang gitu. Apa sih? Iya betul. Apa sih keadaan seni di Indonesia tuh gimana gitu. Jadi kalau misalkan kalian pun terjun di dalam bidang seni sebenarnya luas banget. Jadi jangan sampai dipandang rendah gitu terhadap seni. Padahal seni itu adalah identitasnya Indonesia ya. Benar-benar. Apalagi tari ya. Kita Betul. punya identitas tari, dan di mana negara-negara lain tuh belum tentu punya. Jadi kalian harus bangga dalam culture Indonesia gitu. Mungkin harapan Ibu Erika. Iya, kalau harapan saya ya khususnya buat tari ini, jadi kalian jangan jadi penerus aja gitu. Jadi kalian juga bisa membaharui kebudayaan. Nah, kalau misalkan cuma jadi penerus nggak diperbarui gimana gitu. Jadi kita nggak ada pembaharuan kebudayaan gitu. Jadi kalau harapan saya sendiri ya gitu, Melestarikan. Ya, melestarikan dan diperbaharui gitu kebudayaan kita. Boleh Ibu Syahdannya? Saya sangat berharap generasi perempuan yang mendatang dapat menjadi inovator dan pemimpin yang memperkaya dunia seni dengan perspektifnya yang beragam. Tapi untuk mewujudkan itu kan kita juga perlu usaha ya teman-teman. Kita perlu memberikan akses pendidikan seni yang inklusif, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan menghapus stereotip yang membatasi mereka. Kemudian saya sangat berharap dukungan dari keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan yang menjadi kunci dalam memastikan perempuan ini merasa didukung untuk melanjutkan kepemimpinannya gitu. Ya, baik lagi, kita semua perlu dukungan. Jadi dukungan dari keluarga, dari teman, dari universitas pun penting buat kita semua. Mungkin yang terakhir Ibu Reva. Ya, saya pastinya berharap generasi perempuan mendatang dapat menemukan kebebasan dalam berekspresi dan kesempatan setara untuk berkarya di bidang seni. Nah, untuk mewujudkan ini, kita perlu meningkatkan akses pendidikan seni bagi perempuan, memberi pelatihan dan menciptakan lebih banyak ruang aman. Nah, Komnas Perempuan berkomitmen untuk terus mengadvokasi kebijakan yang melindungi hak perempuan dalam seni dan budaya. Saya optimis bahwa generasi perempuan berikutnya akan mampu mengisi panggung seni dengan keberanian dan karya-karya yang membanggakan. Iya, semoga makin banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin, yang menjadi dia penari-penari yang handal, yang hebat, yang bisa mewakilkan Indonesia ke kancah internasional. Gitu. Betul sekali.
Ya teman-teman, menarik sekali pembahasan kita hari ini, sangat menarik, ditemani oleh 4 perempuan yang sangat cantik hari ini. Sampai tidak terasa bahwa kita harus berpisah di sini nih teman-teman. Oh, sudah terakhir ya. Iya, sudah terakhir. Terima kasih kepada Ibu Reva, Bu Syadania, Bu Erika, dan Azanti yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini padahal lagi sibuk-sibuknya ya. Terima kasih juga untuk semua penonton yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Mungkin segitu saja dari kita hari ini. Saya Rafaela dari Ananda Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.